Aja. Itu aja. Ay. Juga jadi. Baik, selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita. Sudah hadir semua? Apakah suara saya terdengar? Izin Pak, suara Bapak kurang terdengar dengan jelas Pak. Terima kasih banyak Pak. Apakah sudah terdengar? Izin Pak, sudah Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan kuliahnya. Yang belum buka kamera, silakan dibuka. Rani Purba, pas kebetulan di kau pula di depan aku ini. Hari ini saya stungkir. Oke, ya kita lanjutkan kuliahnya. Saya pun bingung apalagi yang mau saya ajarkan kepada kalian. Sudah pintar-pintar semuanya. Baik, tapi kita harus selesaikan dulu studi kasus ini. Studi kasus ini penting. Saya di sini nggak dalam kapasitas mengajarkan kalian semua untuk berhitung. Ada ranahnya, ada kuliahnya juga kalau ada, ya. Tapi sudah ada itu di capital budgeting, manajemen keuangan, manajemen investasi, dan studi kelayakan bisnis. Kalau nggak salah saya sudah ajarkan kepada kalian juga dasar-dasarnya. Ya, tapi itu bukan concern kita. Concern kita di dalam mata kuliah ini adalah mengetahui, di taraf kalian ini, mengetahui bagaimana pengaruh manajemen aset kepada nilai. Bagaimana manajemen aset ini dipengaruhi sangat banyak oleh nilai dan berhubungan dengan nilai. Dan bagaimana hubungan manajemen aset kepada optimalisasi aset, akhirnya kepada value creation. Minggu lalu kalau nggak salah saya sudah ceritakan permasalahannya. Saya sudah ceritakan latar belakangnya, permasalahannya tentang hotel di Medan, ya. Secara sekilas artinya kalau tidak dilakukan valuasi, maka porsinya pemerintah atau pemilik aset 35%, investor karena dia bawa 85 miliar 65%. Setelah dilakukan penyesuaian atau penilaian kepada aset yang bersangkutan, itu pemerintah, maka porsinya sudah berubah jadi 68 dan 30. Investor tentu tidak mau. Ini saya sudah jelaskan kemarin, ya. Nah, di sini sudah terlihat, ya. Di sini sudah terlihat betapa pentingnya valuasi. Nah, di sini juga saya kalau nggak salah saya ingatkan kepada kalian, siapapun yang punya aset, siapapun di antara kalian yang punya aset, sebelum dikerjasamakan atau sebelum dikembangkan oleh kalian sendiri pun, itu harus dinilai dulu. Saya kasih contoh kalau nggak salah, minggu lalu, misalnya entah si Patricia beli tanah 1 juta per hektar per meter 10 tahun yang lalu. Rencananya dia membangun perumahan tipe menengah. Tapi karena satu dan lain hal tidak jadi dia lakukan itu,
10 tahun kemudian tahun 2024 baru mau dilaksanakan ya rencananya. Maka akan ngawur, aneh bin ajaib bila mana si Patricia tetap menggunakan dasar perhitungan investasinya sebesar 1 juta per meter square sebagaimana dia beli kemarin. Maka si Patricia harus melakukan penilaian sekarang. Ternyata sekarang nilainya sudah 5 juta per meter. Maka si Patricia harus mereview kembali ulang rencana investasi atau pengembangan yang direncanakannya itu. Apakah masih sesuai rumah tipe sederhana? Kalau modal tanahnya aja sekarang sudah 5 juta per meter, maka sebagaimana kalau hitung-hitung cepat kita kemarin sama si Jeremia kemarin, kali berapa? Minimal kali 3. Si Patricia harus bisa jual tanah kaflingnya itu, kalau dia kafling, dibuang yang tidak efektif, sebesar 15 juta per meter square. Itu sudah bukan perumahan tipe menengah lagi, sudah perumahan tipe mewah. Rencananya sudah berubah. Bisa ya di sini ya? Bisa ya? Nah, udah berubah lagi dia. Ya. Dulu waktu kita studi kelayakan bisnis, kasusnya orang si Jeremia kan saya katakan, kalau kamu beli tanah harga 1 juta per meter, mau kamu kebangun perumahan, maka kamu harus bisa meyakini ketika kamu kafling rumah itu nanti, kamu mau jual, kamu bisa jual harga tanahnya dengan harga 3 juta atau 4 juta per meter, kali 4. Ya, gitu. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi, karena nilainya sudah berubah. Demikian pula ini, kalau dibawa ke ranah kerjasama, enak kali dia, kalau pakai nilai book value, harus pakai nilai hasil penilaian. Ya, oke. Lantas bagaimana kalau ini investornya mundur? Terbengkalai lagi lah hotel milik pemerintah itu. Sementara, ayo kita berpikir, kita bisa menjawab. Saya pikir semua tahu ya Hotel Sochi di Jalan Cirebon ya. Ya, dulu Novotel itu ya. Kalau nggak pernah, nggak tahu, jalan-jalanlah ke kota. Jangan di padang bulan aja jalan-jalan. Jalanlah ke kota. Ya. Nah, coba saya mau pancing dulu. Saya mau pancing dulu. Apa efeknya bila mana hotel itu dibiarkan dalam keadaan underutilization, dibiarkan dalam keadaan idle capacity, tidak termanfaatkan? Apa efeknya? Siapa yang rugi sekarang? Dan apa efek? Pak. Ya. Menjawab Pak, kalau dari yang saya lihat dan dari yang selama ini kita pelajari itu Pak, efeknya yang paling rugi itu pemerintahnya Pak. Kenapa Pak? Pertama, itu menjadi... Kenapa Pak? Ya, lanjut. Itu menjadi lokasi kumuh Pak. Kalau misalnya lokasi kumuh itu berimpak lagi ke estetika kota. Sehingga kayak ada image jelek di kota itu. Tapi yang paling pentingnya lagi, kayak itu bangunannya kosong lama-lama, value-nya pun turun Pak. Di satu sisi karena bangunannya kumuh itu bisa menjadi tempat sarang kejahatan. Terakhir adanya muncul lagi biaya sosial, biaya dari depresiasi bangunan, terus udah gitu jadi kumuh. Terus terakhir asetnya pun sia-sia kayak gitu Pak. Value-nya juga nggak bisa dimanfaatkan Pak. Terima kasih Pak. Ya, secara garis besar itulah yang terjadi. Bahwa pemerintah kadang-kadang bukan soal kelayakan untung secara finansial saja, tetapi aset yang terbengkalai di tengah kota itu akan menimbulkan masalah lain. Seperti tadi katanya masalah sosial bisa jadi. Penurunan nilai tanah di sekitar pengaruh nggak? Pengaruh. Akibat ada aset yang terbengkalai. Kemudian yang lebih gawat lagi,
memberikan beban kepada PAD, memberikan beban kepada keuangan daerah. Pemerintah harus bayar listriknya setiap bulan itu berapa. Nggak mungkin dimatiin listriknya. Ya, 100-200 juta itu dia listriknya sebulan. Nah, oleh karena itu, apapun ceritanya, ini aset ini harus dimanfaatkan, harus dikerjasamakan. Kalau kerjasama pemanfaatan itu tidak bisa dikerjakan, ya artinya tidak bisa di KSP pengelolaan ya tidak bisa dilakukan, maka harus ada skema lain. Apa skema lain? Nah, mari kita rumuskan masalahnya. Mari kita rumuskan masalahnya. Kondisi existing ya aset Pemda ini tidak termanfaatkan. Ya, dia butuh biaya renovasi agar dapat dioperasionalkan. Model KSP itu tidak menarik bagi investor karena penyetaraan tadi. Ya. Tidak menarik karena masalah penyetaraan porsi tadi. Maka alternatifnya adalah kita harus ngapain? Maka kita harus sewa. Disewakan dalam kondisi as is. Disewakan dalam kondisi apa adanya kepada investor dengan catatan investor harus melakukan renovasi. Oke, maka kalau begitu akan muncul beberapa skenario. Yang pertama, investor akan lakukan renovasi senilai 100 miliar tambahan dengan hak sewanya diberikan selama 30 tahun. Skenario kedua, investor renovasinya 85 miliar saja, namun dengan hak sewanya 25 tahun. Mana yang lebih baik? Skenario 1 atau skenario 2? Berapakah tarif sewa yang harus dibebankan kepada investor? Nah, itu akan jadi dua pertanyaan yang harus dijawab. Fokus dulu 1 jam ini ya. Jangan ngapa-ngapain ya, fokus dulu. Jangan konsentrasi di masalah hitungannya, tapi cara berpikirnya. Nah, biasakan kalian buat skema seperti ini. Ini namanya kerangka pikir. Ini namanya perumusan masalah, ya. Kerangka berpikir supaya persoalan-persoalan kalian itu jelas. Biasakan memetakan permasalahan. Sehingga kalau masalahnya terpetakan, itu sudah lebih mudah. Pepatah mengatakan, bila Anda telah berhasil menuliskan permasalahan Anda, seluruhnya, itu artinya 50% dari masalah itu sudah selesai. Itu nggak mengada-ngada. Itu pemahaman filosofis dan benar. Yang menjadi problem bagi kita ini, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa ini adalah masalahnya saja pun tidak bisa dirumuskan. Kalau masalah tidak terumuskan dengan baik, bagaimana kamu membangun kerangka berpikir untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi, even kamu berhasil merumuskan apa masalahmu dengan baik, dengan benar, itu 50% sudah selesai masalah. Ya, ingat kata-kata saya ini, berguna nanti. Saya membimbing dan menguji banyak mahasiswa S2. Prihatin kita, bahwa masalahnya aja pun dia nggak bisa mengatakan dengan benar. Masalah penelitiannya aja pun nggak jelas. Kalau masalah penelitian nggak jelas, apa gunanya bab berikutnya? Apa gunanya kerangka konseptual? Pasti salah. Apa gunanya metode penelitian? Ya, jadi pastikan dulu kalau kalian buat riset atau apapun, masalah dulu yang harus kalian deskripsikan. Nah, seperti ini. Salah satu cara saya untuk merumuskan persoalan. Ya, itu kan jelas nih sekarang ya, udah jelas ya. Oke, kalau begitu mari kita uji. Ya. Itu tadi dia punya kerangka, ini dia punya itu tadi masalah perumusan masalahnya ya. Ini kerangka pikirnya. Kerangka ini artinya gini, ide untuk kita menyelesaikan masalah tadi.
Ya. Yang pertama-tama kita wajib menguji RAB investor yang dibawanya tadi. Katakan 85 miliar tadi itu benar atau enggak. Yang kedua, tentukanlah tingkat-tingkat risikonya, parameter-parameter keuangannya. Ya. Baru dari situ dapatlah tarif sewanya, baru uji tarif sewa tersebut dan ujilah periode sewa tersebut. Maka seharusnya kerangka ini bisa memberikan jawaban atas permasalahan tadi. Jadi 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama-tama uji RAB yang akan diinvestasikan tadi. Kalau kalian masih ingat waktu kita ambil mata kuliah studi kelayakan, apa yang berulang-ulang saya katakan sama kalian? RAB. Rencana anggaran biaya itu harus benar dulu. Karena itu yang mau diuji. Kalau itu nggak benar, apa gunanya? Ke belakang salah semua. Ya. Oke. Kalau gitu kita uji RAB investor. Saya mengujinya begini, cara berpikirnya begini. Ya. Oke, lihat dulu. Ya, ini rencananya 100 miliar dan 85 miliar. Saya ujinya adalah saya gunakan nanti hotel yang sebanding. Ya, gitu ya. Kita lihat dulu kondisi sekarang. Kondisi Pemda saat ini hotelnya kamarnya itu adalah 247 unit. Hasil penilaian nilai bangunannya 123 miliar. Ya. Maka per unitnya kamar itu adalah 500 juta pada kondisi saat ini. Maka bagaimana mengetahui 500 juta ini sudah layak atau enggak? Maka gunakan pembanding. Ada hotel yang mirip, kebetulan saya juga yang lakukan penilaiannya, 128 unit, ya. Nilai bangunannya 107 miliar. Kalau kita bagi per unit kamarnya 843 juta. Maknanya kalau hotel baru per unitnya 843 juta, hotel kita sekarang ini nilainya 500 juta, maka kurang sebesar 340 juta lagi. Yang terindikasi uang yang harus dimasukkan di sana untuk per unit kamar sebagai biaya renovasi. 341 juta ini kita kalikan dengan jumlah kamar yang akan digunakan di hotel itu, 247. Maka dapatnya 85 miliar, benar. Benar. Maka angka yang dibawa investor 85 miliar ini make sense. Nah, katakan dia mau kamar bawa lagi 100 miliar. Maka kita uji. Ya. Maksimum nilai hotelnya, nilai kamarnya kalau dia bawa 100 miliar adalah 900 juta. Minimum, artinya dia bawa 85 miliar, nilainya 845 juta per unit. Sementara di pasar, harga untuk bangun satu unit kamar bintang 4 itu berkisar antara 650 sampai dengan 1 miliar. Artinya, logikanya, rencana investasi yang dibawa investor sebesar 85 miliar atau 100 miliar itu make sense. Masuk akal. Caranya, lakukan komparasi seperti ini. Sampai di sini paham? Kalau agak-agak paham sedikit mengganggu aja. Oke, nah artinya begini, tugas kita sebagai seorang pengkaji, sebagai seorang analis, adalah kita bertanggung jawab untuk menganalisis rencana investasi yang diberikan dalam batas-batas kemampuan yang kita berikan. Berarti RAB selesai nih, masuk akal nih, ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Tentukan tingkat risikonya. Nah, ini ada semua caranya, saya nggak ajarkan di sini. Discount rate itu ya, saya sudah pernah singgung waktu kita SKB juga, kita sudah ajarkan juga. Tentukan tingkat risiko daripada hotel tersebut.
Semua by data ya, data. Pakai risk free, tambah dengan beta, dikalikan dengan risk premium, segala macam. Dapatnya 13,22%. Ini tingkat risikonya. Oke, ini kita skip dulu. Saya anggap sudah pakar semua, saya sudah mengajarkan ini. Ya. Kemudian lakukan riset. Tentukan okupansi. Tentukan okupansi. Okupansinya itu ditentukan. Ini agak rumit ya, agak rumit. Saya nggak tunjukkan detail, tapi kalau mau boleh juga lah. Tapi nantilah ya. Tentukan kita punya aktual market share, ya. Tentukan aktual market share kita. Ini dari riset. Akhirnya dapat okupansi kita sekitar 47%, 47, 49 dan seterusnya sampai tahun ke-10. Ya. Rata-rata kita 56% okupansi. Compare to, menurut data penelitian, 53%. Oke. Baik, kita lihat dulu di data, baik data sekunder di BPS. Ya. Ini adalah 68% tahun 2018, 27%, 39% COVID. Kalau kita rata-ratakan sekitar 55%. Maka proyeksi kita 56% ini make sense. Ya, compare dulu ya. Seperti itu. Kita skip dulu. Maka kita bangun asumsi average room rate ini tentukan dari hotel pesaing. Bla bla bla, ini semua sudah ada datanya, ini sudah ada penelitiannya, tinggal diambil dan disesuaikan. Ya. Dihitunglah itu. Ini saya skip dulu ya. Nah, ini mau diajarkan, nggak usah lah ya, nanti pusing. Oke, sekarang begini, tugas kita yang pertama tadi apa? Menentukan berapakah tarif sewa pasar. Oke, kalau begitu, berarti ada dua pihak ini. Ada pihak yang menyewa, ada pihak yang ada penyewa, ada yang menyewakan, ada pemilik, ada penyewa. Ya, cara berpikirnya ini gampang aja. Ya. Si Jeremia mau menyewa gedung milik si Juwita. Dua-duanya nggak tahu nih berapa mau disewain. Ya, sebentar. Nggak tahu berapa. Maka kalau kita berpikir logika, ya ini kuncinya. Ini rumus ini saya temukan ya. Maka begini, kita tentukan dulu berapa persenkah NOI yang bisa dimiliki oleh si Jeremia seandainya dia tidak bayar sewa. Seandainya miliknya sendiri semuanya, tanpa bayar sewa. Maka saya kosongkan dulu. Pembayaran sewa karena ada bangunan Pemda, saya kosongkan dulu. Seolah-olah nggak bayar dulu. Ya. Berapakah NOI yang bisa diperoleh si Jeremia seandainya dia nggak bayar sewa? Katakan dapatnya 20%. Kemudian kita mengacu lagi, berapakah tingkat pengembalian investor ketika dia mau invest di hotel? Cost of equity 17%. Selisihnya bisa kita identifikasi sebagai sewa yang harus dibayar kepada si Juwita. Cari dulu berapa NOI-nya seolah waktu tanpa sewa, dapatlah katakan 20% misalnya. Oke, keep in mind, dapat 20%.
Ternyata kalau kita hitung, analisis, berapa tingkat pengembalian wajar expected return bagi investor yang bekerja atau bergerak di bidang sektor perhotelan, hanya 17,43%. Selisihnya itu sebenarnya adalah sewa yang harus dibayar. Itu saya sebut dengan excess return. Ya. Return on investment dikurangkan dengan expected return. Itu adalah excess return. Ya, berarti return on investment tanpa sewa dikurangkan dengan expected return sama dengan excess return atau indikasi nilai sewa. Dalam kasus ini, ROI rata-rata bagi investor itu tanpa sewa adalah 23%. Tingkat pengembalian investor 17%. Selisihnya adalah sewa yang harus dibayarkan. Oke, bisa ya? Oke. Compare to, itu sewa pasar ya. Ini market rent, sewa pasar. Compare to, penentuan nilai sewa berdasarkan peraturan daerah. Peraturan daerah mengatakan sewa itu 2% daripada NJOP kali luas. 2% kali NJOP kali luas. 3,76 miliar per tahun. Per tahun 3,7, tadi kita dapat ini 6,3. Sudah mulai dapat masalahnya, ada 2 angka ini sekarang ya. Ya, oke. Mari kita uji. Kalau menggunakan skenario pertama 30 tahun dan bawanya itu 100 miliar investornya, dengan sewa yang harus dia bayar yang kiri ini adalah sewa pasar yang Adam masukkan 6,4 miliar tadi. NPV-nya negatif 36 miliar. IRR-nya di bawah 13%. Bla 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 bla. Kalau versi Pemda, positif IRR-nya. Positif NPV-nya, IRR-nya di atas 13%. Mana lebih layak? Mana yang layak? Versi pasar atau versi Perda? Mana lebih layak? Versi Pemda, Pak. Pemda. Artinya apa? Bila mana ditetapkan sewa itu dengan sewa pasar, nggak layak bagi investor. Bila mana penentuan nilai sewa bagi investor itu menggunakan rumus Perda, 3,7 miliar per tahun, layak bagi investor. Skenario kedua, dengan cara yang sama, ya. Lagi-lagi versi Perda, versi pasar tidak layak. Versi Perda layak. Maka kita compare. Artinya versi pasar kita buang nih, nggak bisa. Investor nggak akan mau nyewa dengan versi pasar dengan bawa uang 100 miliar atau 85 miliar. Oke, kita ambil dua-dua yang layak. Versi Perda 30 tahun dan versi Perda 25 tahun. Mana lebih layak? Ternyata lebih layak 25 tahun. Karena NPV-nya lebih besar daripada yang 30 tahun. Nampak? IRR-nya pun lebih besar. Maka jawabannya sudah mulai kelihatan. Aset tersebut harus disewakan dengan biaya sewa sebesar versi Perda, versi NJOP, bukan versi pasar, dengan masa sewa 25 tahun. Tingkat pengembalian bagi Pemda
seperti ini. 30 tahun, 25 tahun, tidak ada perbedaan terlalu signifikan. Mau 30 tahun dapatnya 19,8. Mau versi 25 tahun dapatnya 19,28. Ya, memperhitungkan time value of money. Ya, nggak boleh ini karena uangnya dapatnya kan kapan-kapan nih. Kita pakai time value of money. Nah, muncul lagi. Mengapa versi pasar tidak layak? Karena investor bawa uang cukup besar untuk renovasi. Kalau dia mau itu layak, maka dia harus jual dengan ARR 1 juta. Jadi kalau mau layak itu dengan versi pasar, investor harus mampu jual hotelnya, sewakan hotelnya itu per malamnya, average room rate-nya 1 juta per kamar. Mungkinkah? Coba lihat di sekeliling JW Marriott berapa? Baru 1.100.000. Adi Mulia baru 900.000. Cambridge baru 850. Mungkin nggak disewakan dengan 1 juta? Nggak mungkin. So, maka terjawablah jawabannya. Sewakanlah dengan versi perda 3,7 miliar per tahun dengan masa sewa 25 tahun. Inilah salah satu bagian daripada manajemen aset. Seperti ada pertanyaan. Di sini juga sekaligus menunjukkan kepada kalian betapa pentingnya penilaian di dalam penilaian aset, di dalam manajemen aset. Ada kalian kaji seperti ini di tugas kalian itu? Ya, belum sampai ke sana juga ya, nggak apa-apa ya. Menyambung tadi perkataan si Juta, ada yang cukup menarik, yang memang sudah pernah kita bahas juga. Sebuah aset, katakan hotel ini, dibiarkan terbengkalai, dibiarkan underutilization, bertahun-tahun, tidak termanfaatkan. Nilai tanahnya pastilah turun. Demikian sebaliknya, bila mana di atas sebuah tanah dikembangkan sesuatu pengembangan yang optimal, maka nilai aset tanahnya akan meningkat. Inilah prinsip HBU, highest and best use, yang pernah saya jelaskan kepada kalian kemarin. Bila mana di atas sebuah tanah terkembangkan dengan maksimum, dengan optimal, maka nilai tanahnya itu akan meningkat. Jadi jangan kalian berpemikiran tertutup. Sekiranya berada di satu jalan, katakanlah jalan Setiabudi, katakanlah nilai tanahnya sekitar 10 juta per meter rata-rata. Tiba-tiba ditemukan sebuah objek dijual dengan nilai tanahnya sampai 20 juta per meter. Padahal di sekelilingnya hanya 10 juta per meter. Itu jangan heran. Lihat dulu apakah objek tersebut pengembangannya itu maksimum. Kalau iya, ya pasti nggak ada herannya nilai tanahnya lain sendiri. Jangan heran pula ketika di suatu komplek, satu kawasan misalnya gitu, tiba-tiba tanahnya murah dihargai pasar. Kenapa? Aset yang dikembangkan di atasnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau kita berpikir dari sisi penilaian,
Hermes, kira-kira nilai tanahnya kalau di-compare dengan rata-rata di sekitarnya harusnya naik atau turun? Kalau rata-rata di mengungsi di tanah sekitar 20 juta atau 18 juta per meter, kira-kira Hermes nilai tanahnya di atas 18 juta atau di bawah 20 juta? Ya, cara berpikirnya seperti itu ya. Gimana tanggapannya, Jeremia? Dari tadi kau mau bertanya, aku tengok. Hmm, Kalau menurut saya Pak, eh, nilai tanahnya bergantung sama jenis tanah yang dijual rata-ratanya Pak. Kalau tanahnya kosong itu harganya 18 juta, Hermes itu kan dah ada dalam bentuk bangunan, walaupun operasinya kecil, mungkin ada sedikit perbedaan. Nilai tanahnya Hermes itu lebih naik sedikit Pak, walaupun pemanfaatan asetnya nggak optimal. Hmm. Jeremia berpikir sebaliknya. Dibandingkan tanah kosong, kalau ada, tentu tanah Hermes itu lebih tinggi sedikit daripada tanah kosong itu. Itu pemikiran si Hermes, si Jeremia. Jadi kalau misalnya saja, di sekitar Hermes itu ada tanah kosong seluas 1 hektar, katakanlah 5.000 meter aja lah, dijual dengan harga 20 juta per meter, maka harganya si Hermes ini harusnya angka 21-22. Karena sudah terkembangkan, walaupun pengembangannya nggak maksimum. Maka saya akan bertanya kepada si Jeremia, kalau sekiranya ada investor mau beli Hermes itu, apa yang dilakukannya pertama-tama? Ketika dia beli Hermes itu, apa yang dilakukan pertama-tama? Arah arah pemanfaatannya Pak. Kalau menurut Yang saya, pertama-tama yang akan dilakukan adalah dia akan robohkan Hermes itu. Karena itu tidak mungkin lagi dikembangkan dengan model seperti itu. Dia akan robohkan itu. Dia akan perbaiki hubungan sosial dengan belakang. Dia akan lakukan hal-hal yang artinya memungkinkan dia untuk memaksimalkan penggunaan bahan itu. Itu butuh biaya nggak? butuh Pak. Sebagai investor, apakah investor tidak akan mengakomodir biaya itu di dalam harga tanah yang akan dibelikan? Gak usahlah Hermes itu. Misalnya si Jeremia mau beli rumah di dalam komplek perumahan. Rumah yang mau dia beli itu sudah incurable. Sudah ada terbangun, tapi udah hancur-hancuran ini. Udah gak bisa lagi. Itu kan mesti dia robohkan. Nggak dia masukkan. Kalau misalnya dijual tanahnya harga 5 juta per meter, misalnya bahannya itu. Pasti ditawar Jeremia. Alah, kan kurang sedikit. Mau bongkar lagi itu. Paling sedikit seperti itu ucapannya. Ya kan? Nah, jadi kita berpikir dari sudut pandangnya si investor. Apa yang akan dilakukan investor ketika dia memiliki aset itu? Itu yang lebih penting. Bisa? Bisa Pak. Di pertemuan berikutnya saya akan mengajarkan kalian dasar-dasar penilaian. Saya akan mengajarkan kalian dasar-dasar penilaian sebagai pengantar, sebagai tools di dalam manajemen aset. Dulu. Mana siapa? Hyong Mai. Nggak muncul dia. Ya, silakan, cerita.
Baik, Pak, izin bertanya. Terima kasih Pak untuk kesempatannya sebelumnya Pak. Pak, tadi kan dari yang Bapak sampaikan, rata-rata kan dari yang kemarin-kemarin juga Bapak sampaikan bahwa kebanyakan nilai pasar itu di atas ya Pak, dibanding nilai yang kita apakan gitu Pak. Pernah nggak Pak kejadian bahwa aset yang kita nilai ternyata di atas nilai pasarnya gitu Pak, dan nilai pasar di sekitar asetnya itu ternyata udah terlalu rendah Pak? Itu bagaimana ya Pak? Pernah nggak Pak? Pernah kejadian kayak Coba gitu? coba ulangi juga. Coba ulangi. Gini Pak, kan tadi yang di nilai pasar yang Bapak buat itu kan di atas dari nilai yang Bapak nilai. Pernah nggak Pak kejadian dapat aset yang dinilai itu sebenarnya asetnya nilainya di atas nilai pasar gitu, sedangkan nilai pasar sekitarnya itu dia terlalu rendah begitu Pak? Nggak apalagi ya, kayak gimana ya, udah nggak terupdate lagi gitu Pak. Tapi kalau misalnya Bapak tetapkan nilainya yang sekian seperti besarnya itu, nggak ada yang menyerap gitu Pak, karena kayak aset, misalnya pembelinya bilang kayak aset di sekitar aja lebih murah gitu dibanding asetmu yang dinilai. Ibaratnya kayak gitu Pak, misalnya kita mau jual rumah gitu kan Pak, itu gimana ya Pak caranya Pak, sedangkan yang kita nilai, kita kaji segala macam, nilainya itu udah pas gitu Pak. Terima kasih Pak. Makanya yang disebut, makanya balik lagi ke pemahaman nilai. Nilai itu kan opini. Opini yang dibangun berdasarkan tujuan dilakukannya penilaian itu. Itu dulu. Agak panjang ini, agak dalam soalnya. Nilai itu adalah opini yang dibangun berdasarkan tujuan daripada dilakukannya penilaian itu. Ini maksudnya apa? Bahwa nilai itu tidak sama untuk tujuan yang berbeda, walaupun asetnya sama. Kalau misalnya si Jeremia minta saya untuk menilai hotelnya dengan tujuan mau dijual, akan berbeda nilainya bila mana si Jeremia meminta saya menilai asetnya untuk kepentingan dia mau tulis di dalam laporan keuangan perusahaannya. Itu dulu. Baik, kita sama-sama ngomong tujuannya misalnya mau dijual, jual beli. Artinya nilai yang harus dikeluarkan itu nilai pasar. Maka kita harus mengacu lagi kepada definisi daripada nilai pasar itu apa. Nilai pasar itu nilai yang kalau mau sederhana panjang definisinya. Sudah pernah saya jelaskan juga. Tapi mau sederhananya, berapa willing to pay, berapa pasar mau membayar untuk aset itu. Pasar mau membayar untuk sebuah aset itu akan memperhitungkan berapa manfaat ekonomis yang akan dia dapat di future bila mana dia beli aset itu saat ini. Saya ulangi. Nilai pasar itu adalah ketika investor berpikir, ketika saya beli aset ini saat ini dengan harga sekian, berapa future benefit yang akan saya terima di masa yang akan datang akibat saya memiliki aset itu. Bila mana future benefit itu di atas daripada uang yang saya bayarkan saat ini, saya mau. Bila mana future benefitnya lebih kecil daripada yang saya bayarkan saat ini, saya nggak mau. Logikanya kan seperti itu. Sehingga investor, bagaimanapun harga pasar yang ditawarkan di pasar, dia akan berpikir seperti itu. Dia akan berpikir seperti itu. Bedakan nilai pasar dengan kalau yang ditawar-tawarkan di luar. Namanya ditawar-tawarkan. 1 juta mau jual rumah, dia tahu rata-rata jual ruko di sekitar rumahnya itu 1 miliar. 1 juta tawarkan berapa sih?
Mungkin Pak, kalau mau cepat laku ya buat harganya lebih murah dibanding yang sekitar Pak. Tapi kalau misalnya ya mau kayak sedang-sedang aja gitu Pak, ya 1 miliar juga Pak. Tapi kalau mau lebih Mana lama, ada seperti itu? Kalau kita tahu harga pasar rukun sekitar 1 miliar, waktu mau kita jual dengan harga 1,2 minimal. Tawar 1 miliar saya lepas. Ya, iya. mengenai perbedaan antara nilai pasar di satu wilayah itu, saya sudah pernah kasih ilustrasi di kelas secara offline. Waktu itu si Juwita nggak hadir kalau nggak salah. Ilustrasinya adalah di satu jalan ada 2 buah hotel yang sama bentuknya, sama luasnya, sama fasilitasnya, sama biaya bangunnya, sama-sama 100 miliar. Identik, sebelah-sebelahan hotelnya. Bangunnya 100 miliar. Masing-masing. Namun, yang satu, tingkat huniannya 80%. Yang satu lagi, tingkat huniannya itu 40%. Dan ada hantu. Kira-kira, kalau dijual, nilai siapa yang lebih tinggi? Tentulah nilai hotel yang 80% okupansi lebih tinggi. Walaupun biaya bangunnya sama-sama 100 miliar. Ketika itu, ingat ya, biaya bangunnya 100 miliar ya. Ketika hotel itu, yang hotel A tadi dijual dengan harga 180 miliar, hotel B tadi yang ada hantunya dijual dengan harga cuma 120 miliar, maka selisihnya itu adalah tanahnya kan. Maka selisihnya itu adalah tanahnya. Kalau ini dijual dengan harga 180, kamu bangunnya 100, maka nilai tanahnya adalah 80 kan? Ya kan? Nah, bayangkan ini kamu jualnya cuma 120. Biaya bangunnya sama-sama 100. Dan value-nya dari 80 menjadi 20. Hotel yang berada sebelah-sebelahan bisa nilai tanahnya yang satu 80, yang satu lagi 20. Ngeri. Ngeri kan? Nah, itu maksudnya. Sangat berbahaya, dan itu kamu akan temukan hal-hal seperti itu ketika pengalamannya bertambah. Kita tidak terkejut lagi. Nilai tanah properti yang terkembangkan dengan maksimum bisa berbeda sangat signifikan dibanding dengan nilai properti yang gagal. Seperti itu. Makanya saya katakan, tugas kita itu untuk menganalisis, untuk memperdalam analisis di tugas kita itu, semestinya ada analisis terhadap perubahan nilai tanah atas objek. Pembuktiannya ke sana arah. Tapi kalau nggak kalian lakukan pun nggak apa. Itu tingkat lanjutnya lah itu ya. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya Pak. Bentar ya, lebih ngajar dia. Bentar. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya Pak. Ya. Nanti saya siang agak berdiskusi sama si Juwita untuk kuliah kita selanjutnya.
Pak. Pak, Silakan yang lain. Baik, betul. Oke, saya pikir kalau nggak ada lagi, kita cukupkan kuliahnya.